Oke guys, kembali lagi bersama kami Awe Horor. Mungkin di sini kami nggak melaksanakan atau uji nyali. Jadi kami di sini akan penelusuran dan seperti biasa Awe akan menggambar. Semoga yang menonton ini dilancarkan rezekinya dan semoga urusannya semuanya dipermudah ya guys ya. Oke, mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan di sini seperti biasa ada Awe dan yang lain-lain semua. Dan kami akan penelusuran di sebuah tempat yang cukup angker dan aku udah ngerasain hawa yang cukup beda. Ini entah aku yang ngerasain atau yang lain ngerasain juga. Oke, mungkin kita langsung aja, nggak perlu berlama-lama. Kita langsung let's go penelusurannya. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti di dalam. Yang intinya kalian saksikan terus, mungkin ada part 1 dan part 2. Kalian teruslah support kami dengan cara jangan lupa like, comment, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Oke, langsung kita let's go. Samping bos. Oke guys, selamat datang kembali di channel Awe Horor dan kita mulai PNS. Dan di posisi ini kita bisa lihat tempat yang udah mulai rapuh, bukan mulai lagi, udah pada rapuh, dan pohon-pohon udah pada bertumbuhan rimbun. Dan kita mempercayai bahwa setiap tempat yang sudah seperti ini bukan makhluk yang sedang lagi, tapi udah makhluk-makhluk ganas mungkin sudah bersarang di sini. Betul sih. Dan pada malam ini kita akan menggali beberapa pengalaman seperti ini. Tapi untuk yang pertama, saya ingin menjawab pertanyaan kalian. Bang Awe, semir blue aja, jangan dibirukan, jangan pirang, nggak cocok. Bukan nggak mau, karena rambutnya udah tipis gitu, takutnya nanti hancur. Karena kita di sini udah ada, memang samping kita nih bos barbershop. Jadi nggak bisa disemir terus, jadi tunggu masa pertumbuhan ya bos. Iya bos, tumbuhin dulu ini bos. Ini udah bagus belum? Udah semir atau belum? Terakhir bos, bentar lagi. Oke. Dan yang selanjutnya gimana ya, aku kayaknya nggak usah aku bahas lah, itu nggak terlalu penting. Oke, yang penting aja, intinya ambillah pengalamannya ya di sini. Dan hal-hal yang kayak har di sini medium sama hard. Medium itu biar kalian paham, medium itu dimana posisi kita bercerita menggali suatu pengalaman, sharing dengan mereka. Yang hard itu kita meladenkan amarah mereka yang mereka nggak suka, tapi kita tetap bertahan di sini. Jadi kalian harus pahami itu ya. Oke. Untuk Sigit siap nanti bantu Bang Jun ya. Oke. Kan di situ ada sinyok ataupun ada yang ke sana kiri samping ya, bos. ya bos. Oke, kita mulai kejanggalan yang pertama. Sampai di sini tuh ada yang menyerupai kita. Iya, tadi yang awal ya. Tadi yang awal. Maksudnya menyerupai itu kayak posisi kita lagi siap-siap tadi prepare, terus di ujung situ semak itu ada orang berpakaian jaket, terus jaket hitam, terus dia pakai celana lepis. Kalau nggak salah dia telanjang kaki. Tadi itu nggak ada. Oh, nggak pakai alas ya? Iya. Dia miring gini. Tapi penampilan tuh aku kira itu Bang Jun itu kan. Siapa ya? Cuman rupanya bukan gitu. Entah, tapi dia memang berbadan seperti remaja gitu yang lihat kita. Terus juga ada beberapa pandangan yang aku dapat di sini juga tadi. Sosok-sosok di sini itu seperti pada heboh kayak gini gitu kan. Terus kayak heboh gitu, kedatangan kayak apa nih gitu. Kenapa? Nah, bos. Aman. Nggak apa kan? Santai. Nah, jadi kayak gitu, heboh gitu. Nggak tahu kenapa, kayak kedatangan apa gitu, pada heboh, mondar-mandir gitu. Ya. Kepo jadi katanya. Iya, kepo. Seperti itu. Oh iya,
ini mungkin cukup agak sedikit penting lah. Ya. Kalian kalau tanya orang-orang yang udah tidak ada, Nah, ya, mereka udah mempunyai jalannya, Masing-masing. mereka punya tujuan masing-masing untuk ada kepentingan, mereka punya urusan gitu. Mungkin dia punya jalannya tersendiri sekarang, jadi mereka nggak ada di sini gitu. Oke, gitu aja. udah memilih tujuannya masing-masing lah intinya. Iya, udah memilih tujuannya masing-masing. Oh iya, mulai dari kanan Bang Put, apa yang dirasakan Bang Put? Apa yang dilihat, apa yang didapat tadi setelah sampai di sini? Iya. Gitu. Saya rasa dari awal tadi itu mindah lampu itu pas keluarnya itu dari sana, pas di sini berdiri itu perut udah mulai kayak diremas gitu. Oh iya, seperti ada yang nekan gitu. Nekan, ya. Sosok-sosok yang abang lihat ada, dapat? Sosoknya Belum. cuman itu aja sih. Energi negatif atau benturan langsung ya. Secara tidak langsung kita belum mulai, abang udah mendapatkan benturan. Benturannya. Itu aja. Itu aja. Nah, untuk Sigit, Cuman lemas aja dari yang pas mau kesini. Coba sini lemas sekali. lemas. Atau memang kecapean atau faktor ini, Ya PNS? tadi pas abang mau naik Bang Putra, ada yang lihat ke sana. Hah? Ada yang lewat ke belakang. Nah. Ini Demian, Nanda? Demian, Pak. Tadi. Ya, Oke, kalau aku yang ngerasain pas engkau ceritain yang awal tadi yang menyerupai kita, tapi nggak pakai alas yang kau bilang ya. Itu langsung badan aku langsung iya, merinding. Itu nggak tahu, mungkin dia ada di lingkaran kita nggak tahu kan. Baru yang Sigit bilang lemas, ya memang lemas. Ini bukan faktor kecapean atau apa. Ini memang tiba-tiba pas baru nyampe itu ngerasain kayak lemas di bagian kaki dan bawah ini. Kayak mau jalan pun rasanya kayak malas gitu. Baru aku ada nampak sosok ini kayak orang tua sih. Kayak perempuan, nenek-nenek bisa yang aku nampak, nenek-nenek. Dia jalannya agak bungkuk, tapi ngeliatin kita aja sih. Ngeliatin kita kayak bengong gitu, memperhatikan. sambil jalan atau berhenti? Berhenti dia. Di mana? Dia dekat daerah semak-semak sini. Baru dia ngeliatin kita jalan sambil kayak kepalanya tuh ngikutin kita jalan gitu. Itu aja sih yang aku ngomongin sosok nenek itu. Nenek semua. Apa yang naik? Bulu. Bulu apa? Bulu ini. Di tangan cuma merinding lah. Itu sih yang aku rasain di awal. Tapi nggak tahu nanti ternyata kita nggak tahu pas kalau lagi menggambar. Dan awal pun aku kayak ngerasain energi yang sangat keras sih yang aku rasain dari awal itu. Entah aku aja yang ngerasain atau dari tim yang juga ngerasain kan. Oke. Pas lagi duduk pun tadi ada juga yang lewat. Kenapa Bang Jun? Pas kalian kemarin. Oh, pas duduk ada yang lewat di email gitu. Ada beda baju hitam. Besar baju hitam. Kapan? Apa itu? Kapan? Mahfud lewat. Enggak, Bang Jun lihatnya kapan? Pas duduk sama Kak Ime pas kali video pertama. Prepper tadi ya? Prepper tadi. Nggak kira aku barusan, karena aku nampak udah ada yang datang di sini. Besar juga dia sosoknya, cuman nggak nampak muka, tapi lekuk badan itu begini. Gitu. Oke, di sini nih. Nggak jauh dari sampingnya itulah, 3 langkah lah. 3 langkah Situ. berarti daerah Pondok Kira Gede berarti. apa sosok itu juga besar. Besar. Cuman mukanya hitam. Kenapa bos? Apa kita udahan aja nih? Ini bawanya lemas ini aja tuh mas. Lanjut mas. Aku masih curiga sebenarnya. Curiga dengan aku menerima dengan sesuatu yang Bang Put, Sigit, Nanda dapat. Cuman ada rasa curiga dengan hal yang aku nampak tadi, terngiang-ngiang aja gitu kan. Apa itu suatu hal cuman aku dapat, apakah ada sangkut pautnya dengan laut atau sangkut pautnya dengan lingkaranku sendiri. Contohnya kayak entah ada Ada yang dengar? Aku dengar. Hah? Aku dengar.
Itu suara wanita kayaknya. Iya, aku dengar. Katanya kalau suara itu jauh dia dekat. Dia dekat, ya betul. Tapi kalau suara itu dekat dia Dia jauh. jauh. Suaranya cuaks gitu. Enggak nadanya gitu. Enggak cempreng gitu. Cempreng ya, cempreng, gitu. ya, cempreng. Oke, kita balik ke cerita yang aku bilang tadi. Apa yang sosok yang aku dapat jaket itu yang kulihat memang jaketnya seperti jaket yang dipakai kita, apa kostum itu seperti kostum tim AW gitu. Mirip ya. Yang aku dapat, apakah memang ada sesuatu gitu, apa tuh Bos? Maksudnya sesuatu gitu. Nyenggol. Aku nih siapa? Bang Put siapa? Kami berdua apa? Manusia. Awe. Terus kami berdua? Ya ikatan teman. Maksudnya senggol menyenggol gitu. Teman sama teman yang ada kiriman, maksudnya iya. teman sendiri yang mengajak. Gitu. Karena di dimensi halus itu gini loh guys. Walaupun orang itu tidak mempergerakkan santet dia, tapi kalau dia mempergerakkan energi kebencian, kita yang peka pasti akan ngerasakan. Jadi kebencian dia akan berbentuk suatu bentuk seperti sosok halus dan datang ke kita. Padahal dia nggak ngirim gitu. Tapi karena dia benci sama kita, menceritakan kita hal-hal negatif atau apa, jadi cerita dia berbentuk dengan aura yang wujudnya seperti dia gitu. Dan yang jelas aku nggak bilang salah lagi atau gimana ya. Itu bukan sosok di sini. Yang kulihat tadi itu memang tim AW gitu. Gitu. Makanya aku langsung syok kan gitu. Apakah ada orang yang jahat gitu kan? Kita nggak tahu. Di saat kau ceritakan tadi ada yang nyentuh aku sih di bagian tangan gini. Nih. Iya. Nih, gini kan dia. Ngapain dia? Itu nggak tahu, nyentuhnya jelas sekali, langsung tuh naik tangan aku. Makanya apa nih tiba-tiba? Oke. Jelas sekali terasa kayak tangan nyentuh gini, kayak nyenggol gitu lah intinya. Ngasih kode deh. Iya ngasih kode ya, digini kan bang? Selo lah. Awak pun barusan juga di sini. Itu kan aku tadi. Oh iya. Cuaks. Sorry bos. Siap bos. Gimana ya? Aku nampak di sini ada sosok wanita. Wanita itu kulitnya naik semua gitu. Kulitnya tuh sama tengkoroknya tuh kayak naik gitu. Jadi kulit itu berlipat ke atas segini. Tahu. Kenapa tuh? Mana lah kalian tahu, kan dia yang tahu kulit dia yang itu. Jadi kalau kalian cari tahu kan bodoh. Dia kenapa? Kok nanya sih sebenarnya? Kayak mana ini? Enggak, aku butuh apa dia kayak karena penyakit apa gitu itu. Kalau kalian cari kejadiannya kenapa ya Allah alam kalau kalian dapat. Soalnya dia gini, kulit tuh kayak naik semua gitu. Kayak ngetat tapi ngetatnya ke atas gitu ya? Seperti dia tuh ada dua faktor, seperti orang terbakar sama seperti orang yang terseret mukanya. Terseret jatuh ke aspal terseret. Apa sih itu? Apa sih? Dari belakang. Aku dengar dari sebelah sini. Enggak, Ime dengar dari mana? Hah? Di sana. Sana. Mungkin yang orang pesantren bisa jadi, kan ada. Di dalam rumah. Kalau aku dengarnya di sini, di belakang. Gitu. Iya, Oke, kembali ke itu. Terus pas aku lihat ke belakang situ ada rambut perempuan yang terhelai panjang ngeliat ke kita gitu. Ya kan? Iya kayak orang itulah. Enggak, orang ada pemukiman warga situ kayaknya. Karena kadang kan suara malam itu dengung. Tapi jelas sekali sih, Le. Aku dengarnya dari dalam sini sih. Gimana nih? Kalian lebih tertarik dengan sosok yang mana? Di situ tuh aku nampak perempuan yang tadi terhelai itu. Kukunya panjang, hitam tadi kukunya.
duduk di jendela itu sama yang ini. Kalian lebih gimana nih yang lebih mengganggu kejiwaan kalian? Kalau aku dua-duanya terganggu, Bos. Aku yang mengganggu. Yang ini ya, karena suara teriakan itu juga ini. Iya, ini sini. yang paling keras sih. Gitu. Suara teriakan yang paling aku dengar keras di sini, sebelah sini. Ya, mana buku gambar? Oke guys, aku akan menunjukkan sketsa atau gambaran sosok yang ini. Kayaknya dia ada, karena di dari arah sini teriakan perempuan yang seperti gini kan ya, maksudnya tersiksa kali, Tersiksa, ya? kayak perempuan mau dihancurkan gitu. Hah? Dia langsung nyambut omongan aku. Dia langsung nyambut omongan aku. Iya. Gitu. Yaudah, aku coba mensketsa beberapa sosok yang untuk ini. Dan kalian guys yang nonton, jika ada sosok-sosok yang kalian nampak, kalian komen di Iya, bawah. betul. Terus ada juga jika kalian nonton misalnya video ini, jika ada nge-like atau apa, dan kemarin kan ada tayangan yang kita turun tuh Bang, itu rupanya katanya di part 2 nge-like semua. Kita kan nggak tahu, padahal yang di sini pun aman-aman aja kan, aman. Biasanya itu ada benturan yang ini Allahu alam ya. Biasanya kalau kita nonton video yang kayak gitu, yang mistis, terus di samping kita juga ada mistisnya, itu akan berbenturan secara elektronik. Biasanya walaupun video itu dibuat hari ini ditayangkan di sana. Sebenarnya bukan pengaruh yang di HP, maksudnya bukan. Nah itu kan udah berlalu videonya. Pengaruh yang di sekitar kita ini kadang kayak gitu. Mempercayai dan tidaknya itu sekarang terjadi di penelusuran kita gitu. Itu di part 2 nge-like semua berarti? Banyak gitu. Termasuk anak Madura itu. Gitu. Kalau aku yang nonton part pertama sih di kayak ke opening, nah itu nge-like loh. Oke, mungkin Awe udah mulai mensketsa. Iya bos. Itu bos ngomong dengar bos. Ini baru awal aja. Kalau kita ngomong sama bos selalu dengar. Yang Iya. jarang mendengar itu siapa? Siapa gitu? Oke, HW udah memulai mensketsa sosok yang kita bicarakan di awal, sosok perempuan yang kulitnya agak naik ke atas. Jadi HW udah mulai. Oke, dan di sini kami bertiga, dan dari awal Ya, ini kalau memang ada sosok yang dia ingin bertanya atau apa, nggak apa-apa, kayak ini kan kita bertiga, terus ada di belakang gitu yang ada yang berkomunikasi, biarkan aja gitu, jadi kita tahu gitu. Biasa. Kan banyak yang kepo. Iya sih. kita kan nggak melarang mereka untuk bertanya apa detail gitu kan, Iya tapi sih. jangan terlalu dalam gitu, takutnya manipulasi. Oh, berarti kayak seadanya gitu lah ya. Seadanya aja. Kita tadi ada pembicaraan sedikit dan udah mungkin Bang Pop mendengarnya. Dengar jelas, Udah Om. jelas ya. sekali. Jelas. Lemparan di belakang. Iya. Di saat Awem menjelaskan sedikit tadi. Oke, kita lanjut. Jadi dari awal kita datang udah ada penyambutan, dan saat kita jalan ke sini dan sampai ke depan ini pun udah banyak gangguan-gangguan yang Pas kita ceritakan pun ada sebutan yang itu kan, suara-suara dan benturan di Iya, belakang. suara-suara dari arah sebelah kanan dan sebelah kiri dan arah belakang. Itu udah kayak yang di sebelah sini teriak Bang ya. Iya. Dan di sebelah sini kayak gitu. Iya. Baru ada Suara apa tadi? suara lemparan. Lemparan ya. Iya. Dan mungkin sosok-sosok di sini udah pada kepo apa yang kita lakukan di sini. Dan mungkin mereka menganggap ngapain sih kalian ke tempat kami gitu ya Bang ya. Saya nggak tahu, mungkin ada beberapa sosok mungkin yang akan Kita gali. masuk, kita nggak tahu. Mungkin aku akan buka terus sih
kalau ada yang ingin, atau Sigit atau Bang Put kalau ada yang ngerasain, ada yang ingin bertanya atau ingin bercerita sedikit, apa-apa masukin aja biar kita tanya-tanya sedikit sambil menunggu Awe menggambar kan. Oke Bang Put, udah berlama video ini berlangsung, apa aja yang Bang Put udah rasakan selain tadi awal kan sama Sigit? Atau ada nampak sosok-sosok yang dari pandangan Bang Put dan Sigit bisa diomongkan? Mungkin dari siapa dulu? Kalau saya tadi itu pas menengok ke belakang itu macam ada yang ngintip kita. Ngintip di bagian mana Bang? Bagian jendela nomor 1, 2, yang ketiga di sana. Oh, dari tinggi dari sini 1, 2, 3 sana. Iya. Jadi Bang Put Pas mau menengok ke sana itu badannya lemas sekali. ya. Perut pun terasa apa ya, macam Tuh, kayak diremas gitu. Diremas ya. Jadi Bang Put udah melihat salah satu sosok yang mengintip di bagian sana jendela. Iya. Mungkin dari Sigit? Tadi ditarik sih ke arah belakang sana. Ditarik ke arah ke belakang sana, itu kau dapat nggak koneksinya dari sosok tersebut yang ingin menarik kau? Tersebut bukan tersebut. Nah tersebut ada agak tipu guys ya. Sosok perempuan yang kuku panjang itu atau Oh, mungkin salah satu sosok yang kita bicarakan tadi, sosok perempuan berambut panjang dan berkuku panjang yang hitam itu. cuman kayak kepo dan ingin bertanya. Dia kayak ingin kepo dan ingin bertanya, Kan dari tadi dia ngeliat aja di jendela itu. melihat kita terus ya. Jadi yang aku ngerasain dah berapa lama aku berdiri di sini Bang. Rasanya tak sanggup aku untuk berdiri, dan di bagian dada ada gentakan yang hantaman lah, bukan gentakan, hantaman yang cukup membuat aku sesak. Entah dari sosok yang Awe bilang tadi, entah kita nggak tahu dari mana kan. Tapi aku ngerasain memang hantaman ini membuat aku sesak. Sama sesak sama lemas kan. Susah bernapas. Susah bernapas. Ya, susah bernapas betul. Jadi kayak aku lihat sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, ada sosok yang ini kayak mana ya bentuknya, ini agak susah aku jelasin. Dia kayak gini, kayak apa ya? Kayak Muka ayam gitu. iya, tapi nggak terlalu apa kali. Soalnya dari tadi sedikit mau kayak gini. Iya, dia kayak setengah aja sih gini, entah apa yang telah terjadi sama dia, kita nggak tahu. Soalnya di bagian pinggangnya ini kayak ada patahan gitu sih yang aku dapat. Tapi dia nggak sampai ke bawah kali ya. Segini aja berarti ya. Iya. Jadi jalannya agak gini. Kayak orang encok lah. Iya. Agak orang encok. Dan bagian rambutnya nggak terlalu panjang sih, segini. Normalnya segini. Baru mukanya itu agak pucat sih. Yang aku dapat mukanya agak pucat. Memang kau dari tadi ngerasain kau pengen gitu terus. Kau ngerasain dari sebelah mana? Oh, di sini. Iya, makanya kesini. Wisi. Selamat malam. Bisa kita berbicara sebentar? Boleh kita berbicara sebentar? Kamu dengan kami di sini datang cuma ingin mencari cerita atau pengalaman untuk hidup kami juga agar bisa untuk diperbaiki ke depannya. Iya. Hanya ingin mencari cerita dan pengalaman saja. Saya hanya mengingatkan saja. Banyak yang tidak suka dengan keberadaan kalian. Oke, baik. Banyak yang tidak suka ya. Oke, ada lagi? Saya tidak bisa ngomong-ngomong. Iya. Kalau boleh tahu kamu kayak ini kenapa? Iya.
posisi kamu ini. Kenapa kok bisa kayak gini? Saya jatuh. Jatuh dari ketinggian atau gimana? Oh. Oke. Ada lagi yang mau kamu sampaikan? Insya Allah kami akan doakan kamu. Kami akan bantu doa. Oke. Baik, terima kasih atas informasinya. Siap. Oke, silakan kembali. Memang sakit oh. Sumpah tadi kalau kita biarin tadi kayaknya dia tambah miring sih kayaknya. tambah miring ya. Itu dia tadi dia mengetahui tahu kenapa dia kayak gitu. Karena dia jatuh. Habis jatuh dari ketinggian ya. Itu yang menyebabkan dia kayak gitu. Jadi yang aku coba menggali dari sosok itu, dia nggak tinggi-tinggi kali sih, kayak dari pohon-pohon gini, tapi nggak terlalu tinggi gitu. Tapi ngentam batu. Mantap batu. Di bagian ini. Kayak tulang ekor gitu. Jadi baru di bagian kepala belakang terbentur. Bang Jun mana? Jangan. Ada yang jalan dari sebelah sini Sini ya. ke ruangan ini. Aku kira Bang Jun ke situ. Hah? Iya, ada yang nangis tuh. Iya. Aku dengar. Aku dari sini Bang. Betul Kak, betul. Iya. Aku kira Bang Jun tadi di sini loh. Bang Jun di belakang dari tadi. Oke, mungkin kita kembali. Nah, itu di bagian kepala belakangnya terhentam juga sih Bang. Itu yang ngebuat dia Jadi seperti itu. koma dia. Koma. Ya. Jadi tadi itu ada pesannya juga untuk kita sih. Apa sih? Ya, karena banyak makhluk yang di sini tidak suka dengan keberadaan kita di sini. Iya sih, kadang di tempat-tempat gini ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ya, dia pun tadi minta tolong ke kita, mohon didoakan dia. Sini aja, sini, tenang. Sini aja, Tenang, maju lagi. Yuk. Permisi. Bisa saya berbicara sebentar? Mohon maaf sebelumnya, apa kamu sosok perempuan yang kami bicarakan tadi? Ya, saya berada di situ. Kenapa dari tadi kamu melihat kami atau memantau kami dari situ? Saya hanya ingin tahu apa yang kalian buat di sini. Oh, kamu hanya ingin tahu apa yang Iya. kami buat di sini. Ada yang ingin kamu ceritakan nggak sedikit? Tidak ada, saya cuma pengen tahu Oh, jadi kenapa kalian ada di sini. kamu hanya ingin tahu apa yang kami lakukan di sini ya? Ya, Kami di sini hanya ingin mencari sebuah cerita dan pengalaman untuk kami juga. karena Karena di sini sangat banyak sangat banyak. tidak menyukai keberadaan manusia yang di tempat ini. Oh iya. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Ada Ada apa? makhluk itu Makhluk itu? menanti kalian Makhluk itu menanti kami yang akan membuat yang akan membuat kekacauan. Iya. Ya, ada sebelah sana. Dari arah sebelah sana. Ada lagi? Itu saja. Saya hanya ingin melihat kalian saja. Iya sudah. Terima kasih atas informasinya. Mungkin kamu bisa kembali. Baik. Oke. Tadi ada salah satu sosok yang langsung menyambar Sigit.
Jadi sosok itu dia hanya kepo sih, kayak apa yang ya, cuman pengen lihat apa yang kita lakukan, apa yang kita buat di sini. Dia mungkin heran sih ya. Iya, kenapa manusia ini kok berani datang ke sini? Karena yang aku dapat dari pembicaraan kami tadi, banyak sosok-sosok di sini yang nggak menyukai keberadaan manusia di sini. Gitu. Itu pun tadi adanya satu sosok yang mau menunggu kita gitu kan. Iya, ada satu Yang bikin sosok. Iya, kekacauan betul, gitu. betul. Oke, tadi ada, iya bang ya, ada salah satu sosok yang menunggu kita dan akan membuat kekacauan. Kekacauan betul. Oh iya, Git, aku lupa tadi nanya sama sosok perempuan itu. Meninggalnya kenapa yang juga? Yang kau dapat? Sedikit nggak dapat pandangan kalau itu meninggal. Soalnya dia cuman yang sedikit dapat kali itu cuman dia kayak penasaran kita ada di situ ngapain. Cuman dia nggak nunjukin pandangan dia kenapa kayak gini. Ya soalnya aku lupa tadi yang aku tanyakan. Jadi dia hanya kepo ya. Memang sosok-sosok di sini mungkin pada kepo sih. Apa yang kita dibuat di tempat-tempat kayak gini? Tolong. Tolong kamu. Kenapa? Tolong kenapa? Saya ditahan. Apa yang telah terjadi? Kamu mau dibawa? Dibawa kemana? Kamu mau dibawa ke dalam? Jadi ini kayak sosok yang ditangkap yang ingin dibawa ke tempat mereka gitu. Kamu dari arah mana? Kamu ingin berada dari mana? Dari belakang. Itu Jauh ditarik sih, ke dia dalam. kayak mau ditarik di sana. Ya insya Allah mungkin kami bantu, mungkin kamu berada di lingkaran kami aja. Kamu mau dibawa itu kenapa? Kenapa? Jadikan tumbal. Jadikan tumbal. Ini bukan tumbal sih, jatuhnya kayak perbudakan gitu nggak sih? Kayak jadi kayak bahan-bahan dia kayak jurusannya di sini gitu. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan ya, insya Allah kami bantu. Iya. Insya Allah kami akan bantu. Ya mungkin kamu berada di lingkaran kami aja. Astagfirullahaladzim. Duduknya. Duduk aja. Oke, tadi ada salah satu sosok yang tiba-tiba Masuk kenyok. masuk ke nyok. Dia menyampaikan kayak tolong saya. Ya. Aduh bang, Katanya macam ditarik mau ke dalam ini. Sosok yang dinyok tadi itu. kok mungkin sakit deh. Oke. Baik guys, di sini Bang Nanda lagi ada benturan. Anu belakang gue. Bagian leher.
Jangan sampai masuk dia, Bang. Tolong bantu dulu. Permisi. Bisa kita ngomong? Kamu dari arah mana? Apa tujuannya masuk ke raga kawan ini? Ya. Kenapa? Ada hewan no, dalam tongkrongan aku. Ada hewan? Kenapa? Kamu dari arah mana? Dari dalam. Jadi apa tujuannya? Ya. Ada yang ingin ada lagi ada lagi. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Jika tidak ada, kamu bisa kembali. Ya sudah, kamu bisa kembali ke tempat kamu. Ya. Selamat malam. Kayaknya dia yang nyerang si abang lah, Bang. Oh, Bang Nanda. yang nyerang Bang Nanda tadi ya? Yang dari belakang ya? Tadi agak Bang Nanda risih atau apa. Gini, Bang. Aku lagi ngomong. Tak. Bagian leher. Kok tadi saya ada mendengar kata Bang Nanda itu kayak macam ada hewan, itu kayak mana sih? Iya, ada keluar hewan tadi, Bang. Serius? Serius. Apa itu? Terbang. Semacam apa? Enggak Berkira terbang, kayak kecoa atau apa? bukan kecoa sih, segini sih besarnya. Enggak besar sih, agak kecil. Macam lipas atau apa sih? Seperti semut tapi agak besar sedikit. Oh, iya iya. Langsung sakit tenggorokan aku. Abang ngerasain nggak sih kalau abang lagi bicara gini, baru leher abang tuh digini kan? Kayak mau dicekek. Iya iya. Dan di situ aku nggak bisa ngomong langsung. Kayak aku mau ngomong tuh kayak ketahan gitu, Bang. Iya. Yang ada yang ingin aku mau sampaikan tapi kayak dilarang ngomong dan diginikan. Nggak susah. Berarti dia memang apa? Menahan ngomong Mananda gitu ya? Kayak menahan untuk mencari informasi gitu, Mas. Bisa jadi. Bisa jadi sih. Itu makanya tadi aku jadi lupa nih apa yang aku mau jelasin tadi. Yang aku mau bicarakan. Berarti dia tetap mengganggu Iya. di sini. Itu aku makanya aku suruh Sigit anu belakang itu aku nggak bisa napas tuh aku, Bang. Susah aku napas. Karena di sini kayak masih ada kayak mana ya? Kayak jadi gagap aku ngomongnya. Kayak baik nggak usah ngomong lah intinya Iya, gitu. iya. Saya pun pas Bang Nanda mual-mual di sini itu kan saya di belakang tadi itu. Itu pun saya merasakan benturan juga sih, Bang. Di bagian dada. dada. Iya, pertama di dada, Bang. Aku ngerasain sakit kali tapi ya. Ya masih bisa ya. Bismillah aku kan ya, masih bisa ketahan. Pas aku mau ngejelasin, suntak gini ya. Tak. Jadi aku mau Ngomong pun sulit. iya jadinya. sulit jadinya. Dan ditambah nggak bisa bernapas.
Itu aku udah kayak ngerasain anjir. Kayak jadi patah-patah jadinya, Bang. Iya, iya. Tadi pun aku kayak ingin berbicara sama sosok tersebut, gagu. Abang dengar nggak aku ngomong? Iya, betul, betul. Gagu-gagu gitu aku ngomong. Macam kurang lancar Ya kurang lancar, macam kayak gimana ya? gagap, Gagap, gagap gitu jadinya. Ya kayak aku mau mengucapkan ditahan lagi, mengucapkan ditahan lagi gitu. Iya, iya. Makanya apa ini? Kayak kita tuh nggak usah cari informasi di sini gitu Iya, mungkin. betul, betul. Nggak usah kayak ngebongkar apa yang pernah terjadi di sini gitu. Itulah aku anjir, langsung kesentok nih keras sekali, sakit kali. Baru aku nak ngomong tadi. Dia pun bilang tujuannya tadi itu nggak mau, dia bilang cuman nanti kalian akan tahu. Wah. Apa yang dia cakap Bang dari tadi Bang? Yang abang Tadi yang saya ajak ngomong tadi itu Iya. tujuannya masuk ke raga sikit itu dia nggak mau ngasih tahu, cuman nanti kalian akan tahu katanya. yang aku dapat dari golongan dia akan itu dia. Iya Bang. Dari kayaknya dia bilang nanti dia akan membawa bangsa dia pasukannya. Itu aku ini masih sakit. Masih ya. Jadi kayak ada yang janggal di bagian leher aku nih. Jadi aduh, salah aku jadi bingung. pakai tinta ini bagus kok, rupanya Minyak-minyak. Tapi bagus kok. Bagus kok. Bagus. Ada darah. Oke.